Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari RS, yaitu RS Rosobin 15. Dan kebetulan ini adalah requestan dari salah satu subscriber di channel ini. Jadi kita akan bahas mengenai sepatu ini dan juga impressionnya seperti apa di akhir video. Nanti saya akan sharing juga. Nah, langsung saja dari yang pertama, yaitu untuk harganya. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini dibanderol kisaran harga 500 ribuan ya. Dan kebetulan kemarin saya dapat di harga 479.900, jadi sekitar 48.000 seperti itu. Dan saya sendiri ini pilih yang size 41 karena memang insole-nya ada di 26 cm. Nah, kemudian untuk bobot. Nah, untuk bobotnya sendiri standar ya. Jadi dia nggak berat-berat amat dan juga nggak ringan-ringan amat. Jadi sekitar 600 gram seperti itu. Dan yang kanan sendiri itu ada di 309 gram dan yang kiri ada di 305 gram. Jadi secara keseluruhan kedua sepatu ini ada di 614 gram seperti itu ya. Jadi lumayan ringan dan juga masih nyaman ketika dipakai seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai bahan dan juga teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Nah, untuk bahannya sendiri di bagian uppernya dia menggunakan bahan breathable mesh yang dikombinasikan dengan bahan TPU Hold Melt dan juga ada sedikit bahan synthetic leather ya di sisi bagian depan dan di sisi bagian belakang sepatu ini. Dan untuk teknologinya sendiri dia menggunakan teknologi yang namanya ergonomic wide fit support. Jadi sepatu ini udah support wide fit ya. Jadi buat kalian yang punya karakter kaki lebar pasti nyaman ketika menggunakan sepatu ini, dan saya sendiri sudah coba, emang benar-benar nyaman. Jadi di akhir video nanti saya akan share juga impressionnya secara lebih detail seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke bagian insole-nya. Nah, untuk insole-nya sendiri dia udah berbentuk cup seperti ini ya. Nah, ini. Dan dia juga tebal dan juga berasa empuk ketika dipakai, dan di sisi bagian atasnya sini dia juga udah bertekstur seperti ini. Jadi dia dapat meminimalisir slide yang terjadi ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini. Jadi enak lah ketika dipakai. Kemudian untuk finishing sendiri, nah untuk finishing di bagian uppernya sendiri oke ya. Jadi untuk cutting synthetic leather dan juga untuk lem-leman TPU Hold Melt-nya itu benar-benar dibikin bagus. Tapi memang untuk lem antara upper dan juga midsole-nya agak sedikit kurang rapi ya. Jadi dia ada sedikit sisa-sisa lem, tapi nggak masalah ya seperti itu. Kemudian untuk spons, nah untuk spons di area kaki juga benar-benar suportif dan juga pas ya, nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis, nyaman lah seperti itu. Kemudian untuk lidah sepatunya sendiri dia sudah ada pengaitnya, jadi terasa lebih suportif juga ya. Jadi nggak akan gerak ke kiri atau ke kanan untuk lidah sepatunya seperti itu ya. Nah, itu di bagian uppernya ya. Jadi selanjutnya kita akan bahas mengenai midsole-nya. Nah, untuk midsole-nya sendiri dia terbuat dari bahan pylon dengan teknologi extra cushion ya. Jadi extra cushion ini berfungsi sebagai shock absorption di dalam sepatu ini. Jadi otomatis memang pas saya pakai itu sepatu ini benar-benar berasa empuk dan juga kaki kalian tuh nggak akan cepat pegel seperti itu. Jadi nyaman lah ketika dipakai. Kemudian selanjutnya dia juga menggunakan teknologi 180 derajat sole dimension yang berfungsi untuk memberikan support yang lebih maksimal ya kepada movement kalian. Kemudian di bagian midfoot area, nah di bagian midfoot areanya sini dia juga sudah menggunakan carbon fiber support. Jadi jarang-jarang nih sepatu harga 500 ribuan pakai carbon fiber di sisi bagian midfoot areanya sini, dan juga dia sudah ada bahan TPU juga ya di bagian sininya yang fungsinya hampir sama, yaitu sebagai stabilizer di dalam sepatu ini. Jadi otomatis movement kalian itu akan terasa lebih suportif dan juga meminimalisir resiko cedera ya, terutama twist pada kaki kalian. Jadi sepatunya akan terasa lebih stabil ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian lanjut untuk outsole-nya. Nah, untuk outsole-nya sendiri dia sudah menggunakan bahan rubber normal king seperti ini ya. Jadi standar seperti itu. Dan untuk teknologinya sendiri dia menamai teknologinya itu sebagai synergic outsole pattern, yang dimana diklaim dia punya grip yang maksimal ya ketika digunakan di lantai karpet ataupun di lantai keramik. Dan saya sudah coba dua-duanya. Di lantai karpet itu benar-benar bagus juga, dan di lantai keramik juga benar-benar bagus untuk gripnya. Jadi untuk grip nggak ada masalah sama sekali dan nggak ada yang bisa dikomplain sama sekali. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai harga, bahan, dan juga teknologi yang ada di dalam sepatu dan juga untuk bobotnya sendiri. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai impression saya ketika menggunakan sepatu ini di dalam permainan seperti apa. Nah, pertama untuk feeling di bagian uppernya, feelingnya adem, jadi nggak terlalu panas walaupun dia ada cover bahan TPU Hold Melt seperti ini, tapi masih enak dan juga masih adem ketika dipakai. Dan juga dia berasa lentur ya. Nah, ini jadi enak banget. Selain lentur dia juga terasa stabil dengan adanya bahan
carbon fiber support yang ada di bagian midfoot area sepatu ini. Jadi movement kalian akan berasa lebih enak, nyaman, dan juga berasa lebih disupport ya, dan juga berasa apa ya, aman lah dari resiko cedera seperti itu, karena memang dia sepatunya nah ini anti twist dan juga berasa stabil banget seperti itu. Nah tapi memang di bagian insole-nya ya, di bagian sini berasa agak sedikit panas ya, terutama mungkin di set kedua udah mulai berasa sedikit panas karena memang dia nggak ada lubang-lubang breathable di bagian sininya. Jadi buat kalian yang sudah biasa pakai insole yang ada breathable area-nya, nah ini akan berasa banget panas di kaki kalian, terutama pada set kedua lah seperti itu, seperti yang saya rasakan seperti itu. Nah kemudian untuk spons, di area kaki nggak ada masalah sama sekali ya, nyaman, fit, dan juga berasa suportif, dan juga sepatu ini udah karakternya itu wide ya, jadi clinking dan juga ibu jari itu berasa enak dan juga berasa nyaman. Jadi buat kalian yang punya karakter kaki lebar, nah sepatu ini saya recommended buat kalian seperti itu. Nah kemudian mengenai desain, finishing, dan kualitas bahan ya yang terakhir. Nah untuk desain sendiri kalau menurut saya pribadi, untuk desainnya itu kan relatif ya, jadi masing-masing orang punya pendapatnya masing-masing. Tapi kalau menurut saya pribadi secara overall sih untuk desain sendiri standar, nggak bagus-bagus amat tapi juga nggak jelek-jelek amat, jadi masih bisa diterima untuk semua kalangan seperti itu. Kemudian untuk kualitas bahannya sendiri juga bagus banget. Nah untuk synthetic leathernya ini tebal, kemudian finishing TPU hold melt dan juga bahan meshnya itu benar-benar berkualitas. Dengan harga 500 ribuan ya, sepatu ini recommended dan worth it lah untuk dibeli seperti itu. Nah jadi itu dia teman-teman ya mengenai impression saya ketika menggunakan sepatu ini. Jadi menurut saya pribadi sepatu ini layak dan juga recommended dan worth it untuk dibeli. Jadi secara overall sepatu ini benar-benar nyaman, lentur, stabil, dan juga support untuk wide fit. Jadi itu poin plus dari sepatu ini, dan juga sudah ada carbon fibernya. Jadi jarang sih sepatu 500 ribuan pakai carbon fiber seperti ini. Nah jadi saya putuskan untuk menggunakan sepatu ini sebagai daily gear saya. Setelah saya coba 6 set tadi, memang enak banget nih sepatunya dipakai seperti itu. Nah jadi demikian saja untuk review kali ini teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat, terutama buat kalian yang penasaran feel sepatu ini seperti apa. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya.